Tuhan. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada, mari bersama-sama kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Dialah, dekat dengan Dia, ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Syukur Tuhan, terima kasih Bapak.
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Sebab Dialah Allah yang sungguh mempesona bagi setiap kita. Karyanya luar biasa. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sejenak tundukkan kepala dan kita berdoa menyambut firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah yang menciptakan langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus kami mempersembahkan syukur dan terima kasih karena kami boleh merasakan kebaikan dan kasih-Mu atas kami. Dan itu semua yang telah memungkinkan kami saat ini boleh ada, dipersiapkan untuk diperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menolong hidup kami. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan hidup yang diperkenan untuk dipakai oleh Tuhan. Buat hormat kemuliaan Bapa di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut dengan ucapan syukur kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani Aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selaku hamba Allah saya mengingatkan untuk kita semua bahwasannya pekan depan, tepatnya hari Jumat tanggal 2 April 2021, kita akan mengadakan peribadahan memperingati kematian Kristus disalibkan. Yang biasa ibadah itu disebut dengan ibadah Jumat Agung. Lalu kemudian ketika hari selanjutnya kita akan mengadakan kebaktian, yaitu Minggu Kebangkitan Yesus Kristus dari kubur, yang juga lazim disebut Minggu Paskah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan sampai dengan saat ini kita sehat dan kita bisa memperingati melalui kebaktian Jumat Agung dan kebaktian Minggu Paskah atau Minggu Kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari melalui kedua kebaktian ini kita untuk ingat, selalu ingat, untuk sadar dan selalu sadar bahwa kita dipanggil dan dipilih melalui kematian dan kebangkitan Kristus supaya kita memperoleh pengampunan dosa, hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dengan kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk diampuni dosa kita, diselamatkan bersama Dia di dalam keabadian di sorga, maka sepantasnya lah, sepatutnya lah, dan sebenar-benarnya lah kita harus tahu bahwa kita dipanggil dan dipilih untuk memuliakan Dia. Yesus datang ke dunia memang untuk mati melalui tubuhnya yang disalib, darahnya yang tertumpah di Golgota. Tapi peristiwa itulah justru peristiwa Dia dimuliakan oleh Bapa. Baik, kalau kita kembali membaca ayat 23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar, mari kita ingat, kita dipanggil bukan saja untuk memperoleh berkat yang ada di dunia ini saja. Bukan itu saja. Namun kita yang terlebih bahwa kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, memaknai kematian dan kebangkitan Kristus, kita harus sadar, tiba saatnya kita memuliakan Yesus. Kita dipanggil dan dipilih untuk memuliakan Yesus. Kita dipanggil dan dipilih untuk memuliakan Yesus. Sekali lagi, melalui kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, sadar, eling, kita dipanggil dan dipilih untuk memuliakan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini akan menolong kita, akan menunjukkan kita, akan menuntun kita, akan memampukan kita bagaimana kita memenuhi panggilan itu, yaitu memuliakan Yesus. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memuliakan Yesus? Kita boleh kembali baca ayat 25.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasar ayat ini kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan melalui penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara harus mengalami banyak penderitaan untuk mengikut Yesus, itu artinya kita memuliakan Tuhan karena kita tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, melalui penderitaan kita bisa memuliakan Tuhan. Saat-saat ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh permukaan bumi mengalami nasib atau keberadaan yang sama. Kita mengalami penderitaan oleh karena pandemi. Begitu banyak krisis-krisis terjadi kepada umat manusia. Mulai dari krisis kesehatan, sudah dipastikan, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pandemi ini, krisis kesehatan itu terjadi atas kita, mengancam atas kita. Krisis ekonomi luar biasa, tidak perlu kita menjelaskannya, kita merasakan bagaimana krisis ekonomi itu ada. Krisis keluarga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga banyak yang kacau, anak-anak menjadi korban, orang tua dalam tidak keharmonisan, bahkan perceraian. Berbagai macam sedih kehidupan, tidak terkecuali terhantam dengan yaitu krisis melalui pandemi ini. Bahkan peribadahan saja juga terancam. Namun kita mengucap syukur, saudara, kita tetap setia beribadah. Kalau hari ini Tuhan sudah mulai buka jalan, kita bisa beribadah di gereja melalui protokol kesehatan yang begitu ketat, yang begitu disiplin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja hanya diisi dengan 30% daripada kapasitas seperti biasanya. Hal ini tentu menderita. Biasanya kita bersyukur, bersukacita dalam ibadah dengan saudara-saudara kita seiman. Sekarang hal itu harus mengalami pengurangan. Kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita masih bisa tetap setia di tengah-tengah penderitaan yang ada, itu artinya kita memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan di dalam keberadaan penderitaan. Kita menderita karena nama Yesus, itu memuliakan Yesus. Pelayanan banyak tantangan, itu kita memuliakan Yesus. Terus firman Tuhan dan Roh Kudus tolong kita untuk kita tetap kuat setia kepada Yesus sekalipun dalam penderitaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada di dalam ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuliakan Tuhan melalui penghambaan diri kita kepada Tuhan, melalui pengabdian diri kita kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan berbagai-bagai pelayanan kepada Tuhan, dengan
setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selaku gembala jemaat mengucap syukur. Tuhan percayakan di dalam penggembalaan saya ada banyak anak-anak Tuhan yang menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Misal saja seperti peribadahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jemaat-jemaat yang bertalenta musik. Hari ini begitu sibuk tiap pelayanan musik. Selain mempersiapkan kebaktian-kebaktian yaitu onsite, dia mempersembahkan waktunya kadang sampai larut malam untuk kita mempersiapkan kebaktian online. Singer, WL, banyak anak-anak Tuhan yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi abdi Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Selaku hamba Allah, saya hanya bisa sampaikan, lakukanlah dengan ikhlas dan setia. Karena kita melayani Tuhan dengan ikhlas, dengan setia, itu kita mempermuliakan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memuliakan Yesus? Kita boleh ada di dalam ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa terang yang sejati yang ada di antara kita? Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia adalah terang dunia. Dan orang yang memuliakan Tuhan, dia akan hidup di dalam terang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kita mesti taat dengan Yesus Kristus Sang Terang itu. Artinya kita harus tunduk dengan Yesus Kristus Sang Terang itu, agar perjalanan kita tidak tersandung, agar perjalanan kita tidak jatuh, karena kita ada di dalam terang. Artinya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu kita sudah hidup bukan hidup lama lagi. Hidup lama sudah berlalu. Kita hidup di dalam hidup yang baru. Hidup bukan di dalam kegelapan lagi. Hidup di dalam terang. Hidup di dalam kerelaan, meninggalkan tabiat-tabiat lama yang buruk, dan kita berkomitmen, kita bertekad untuk kita berlaku dalam hidup tabiat-tabiat yang baru, tabiat-tabiat yang ada di dalam terang itu, meninggalkan sifat yang buruk, dan kita rela untuk ditata dengan terang itu di dalam hidup yang baik. Hidup di dalam sebuah kesaksian bahwa kita ada di dalam terang. Lupakan, tinggalkan hidup yang buruk, dan kita memulai hidup yang baik. Dan hidup yang baik itu hanya ada di dalam tuntunan Sang Terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab-Nya. Dan respon kita, sikap kita, tanggapan kita kepada terang adalah sebuah ketaatan saja, sebuah penundukan saja. Mari kita hidup tunduk kepada Yesus Kristus yang empunya firman itu.
Haleluya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita tidak apa-apa. Kita menderita karena nama Yesus. Karena penderitaan itu memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan apa? Yang kedua, mari kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Mari kita menghambakan diri kepada Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan setia. Di mana Tuhan ada, di situ kita ada. Dan yang ketiga, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Mari kita menjadi hamba yang taat, yang tunduk dengan terang itu. Meninggalkan hidup sifat tabiat yang lama, dan sekarang kita ada hidup di dalam sifat tabiat budaya yang baru, budaya firman Tuhan, budaya kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mengasihi kita semua, memakai kita semua, dan melindungi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Jikalau pada saat ini kami mampu mendengar dan kami boleh menjadi pendengar yang baik, Roh Kudus tolong. Bukan sekedar kami mampu mendengar dengan baik, bukan sekedar kami menjadi pendengar yang budiman akan firman Tuhan, namun kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, pelaku firman Tuhan yang budiman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang akan berkati setiap persembahan kami. Dan apa yang kami persembahkan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih
Mari kita lebih bersehati, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bawa bangsa dan negeri kami Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Kami bawa ke hadapan-Mu, Bapa. Engkau memberkati, Bapa, bangsa dan negeri kami Indonesia. Indonesia yang kuat, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang berkemenangan di tengah-tengah seluruh permukaan bumi ini, ada di dalam pandemi COVID-19. Bapa, berkatilah pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, lembaga-lembaga tinggi negara, kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tuhan, mari pemerintahan yang ada ini ada di dalam penyertaan-Mu, ada di dalam hikmat-Mu, sehingga Engkau memberikan satu kesanggupan bahwa pemerintahan ini akan membawa negeri Indonesia ini, negeri yang maju, negeri yang terus bergerak, perekonomiannya semakin membaik, menuju kesejahteraan, kemakmuran yang merata. Bapa, berkatilah, tuntunlah Panglima TNI dan Kapolri bersama dengan institusi dan jajarannya. Pakai Tuhan menjadi kasih dan kuasa Allah, sehingga bangsa dan negeri kami menjadi bangsa dan negeri yang aman, yang tertib, dan penuh dengan kedamaian dan persaudaraan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa, yaitu untuk program vaksinasi dari pemerintah. Tuhan akan memberkati vaksinasi ini, sehingga sungguh akan menjadi alat Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia Ngawi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, semuanya ada di dalam genggaman kasih, kemurahan, dan kebaikan serta perlindungan Tuhan. Berkatilah mereka semua dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal. Roh yang terus menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa yang ikut di tengah-tengah peribadahan ini, baik yang online dan lebih khusus lagi yang onsite di rumah Tuhan. Mari Tuhan, jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Dan akhirnya kami tahu firman-Mu akan tergenapi atas kami. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar dengan telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan, anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di sorga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan yang menerima dengan yakin dan percaya, kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk segala kebaikan Tuhan.
Haleluya.